Bapak keluar nggih niki? Halo? Dengar nggak teman-teman? Iya, kedengaran, Mbak. Oh ya. Mbak, Pak Lesi keluar toh, Mbak? Iya kayaknya. Nggak ada soalnya. Dimulai dulu aja kok. Mbak Ida, padahal aku wis siap-siap pendahuluannya ae loh. Al-Fatihah. Ya, ini bapaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Langsung saja hari ini saya sama Mbak Hida akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Pendekatan Antropologi dan Etnografi. Nanti mungkin dimulai dulu dari Mbak Hida, kemudian dilanjutkan oleh saya. Izin share PPT-nya, mohon izin, ini PPT-nya sangat sederhana ya. Biasanya kalau orang-orang PAUD itu biasanya PPT-nya tuh heboh, tapi ini semakin ke sini semakin polos dan apa adanya. Karena udah sangat kebanyakan ya. Nggih, Bu. Jenengan dulu. Nggih. Nggih, saya buka nggih. Monggo. Nggih, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Lesi selaku dosen pengampu mata kuliah Klinik Metodologi dan teman-teman semuanya yang selalu kami sayangi dan kami banggakan. Semoga pertemuan pada pagi hari ini bertugas kelompok 1 akan mempresentasikan tugas dari Pak Lesi terkait dengan makalah klinik metodologi dengan tema pendekatan antropologi dan etnografi dalam penelitian. Namun di sini kami berdua bersifat sharing semampunya kami berdua dalam memberikan keterangan-keterangan ataupun memberikan penjelasan terkait dengan tema yang ditugaskan buat kami semampu kami. Jadi nanti harapannya tolak ukur ilmu yang diberikan pada pagi hari ini bukan dititik beratkan pada kami berdua, namun kita bersama bisa saling melengkapi. Teman-teman boleh saling melengkapi apa yang sekiranya dari kami berdua kurang pada pembahasan pagi hari ini. Oke, pendekatan
Maaf ya, ini saya pakai HP, pakai laptopnya masih muter terus ini. Terkait dengan antropologi dan etnografi, baru baca PT-nya pagi hari ini. Jadi dengan adanya pergeseran metodologi, nanti dulu ya Mbak, nanti pergeseran metodologi penelitian dari kuantitatif ke arah kualitatif di sini menjadi perbincangan yang sangat hangat seperti itu. Lebih-lebih di kampus kami kemarin teman-teman juga sudah beberapa melakukan teknik metodologi dengan dosen, bahwasanya arahannya akan dibawa ke arah penelitian kualitatif seperti itu. Dengan perkembangan metodologi penelitian yang mengalami beberapa revolusi, di mana lingkungan sosial dan humaniora ini sangat lekat terkait dengan penelitian kualitatif, yaitu dikenal dengan adanya revolusi, the qualitative of revolution. Statistik, desain eksperimental, dan penelitian survei ini memiliki peran penting dalam penelitian di bidang ilmu sosial maupun humaniora, di mana menurut Lincoln di sini bahwasanya seorang peneliti sebagai psikolog selalu siap mengkaji berbagai macam kondisi secara realitas empiris. Mereka di sini selalu berpikir ke arah reflektif, historis maupun sejarah dan biografis. Dari struktur realita tersebut, sikap paradigmatik dari seseorang peneliti di sini dituntut untuk menentukan sebuah pendekatan yang akan dipakai dalam sebuah penelitian yang cocok, tentunya harus didasarkan pada setting penelitian itu tersendiri. Baik nanti mau menggunakan etnografi, fenomenologi, studi kasus, maupun grand teori, maupun analisis wacana. Pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti ini bukan hanya tanpa dasar. Jadi di sini pendekatan penelitian yang dipakai mencakup adanya kepakaran, asumsi-asumsi, serta ketika bergerak dari paradigma menuju tahap pengumpulan data empiris di lapangannya. Pendekatan penelitian yang dipilih ada yang tadi saya sampaikan di atas, etnografi, fenomenologi, studi kasus, grand teori maupun analisis wacana. Di sini harus disesuaikan dengan setting penelitiannya, yang nantinya dari setting penelitian itu akan memunculkan sebuah pertanyaan dalam penelitian, sehingga dengan adanya munculnya pertanyaan dalam penelitian yang dilalui dari setting penelitian itu tersendiri, pastinya kita akan bisa menentukan pendekatan apa yang cocok dipakai dari setting penelitian tertentu. Setiap pendekatan di sini memiliki ciri khas masing-masing. Salah satu pendekatan penelitian kualitatif yang banyak dipilih peneliti dewasa ini seringnya adalah etnografi. Bukan berarti etnografi harus diwajibkan, enggak. Kembali lagi sesuai dengan kebutuhan setting penelitian sampai kepada nanti pertanyaan yang muncul dari masalah yang akan kita ambil data pengumpulan datanya. Posisi etnografi di sini ini kan tadi masuk dalam ranah penelitian sosial atau humaniora. Etnografi merupakan cabang antropologi yang digunakan untuk menjelaskan, menggambarkan, menganalisis suatu kebudayaan suatu bangsa. Ini menurut Niti Penifah. Namun berbeda dengan pandangan Koncoroningrat
bahwasannya etnografi di sini adalah bukan hanya mempelajari kebudayaan etnik dari suatu bangsa, tapi di sini mempelajari menyeluruh. Bisa jadi di sini bukan hanya kita mempelajari masyarakat saja tidak, tapi etnografi bisa jadi kita belajar dari masyarakat. Jadi kebudayaan di sini yang digarisbawahi bukan berarti unsur budayanya saja, tapi semua yang masuk ke dalam kebudayaan itu tersendiri, ada interaksi sosialnya dan lain-lain sebagainya. Tolak ukur ini definisi ya. Tolak ukur etnografi menitik beratkan pada aspek kebudayaan yang melekat pada suatu sistem masyarakat, termasuk dalam konteks yang paling besar adalah kebudayaan yang melekat suatu bangsa. Namun sampel sederhananya kita lacak atau yang mewakili bisa jadi kita ngambil sampelnya memakai kebudayaan lokalitas atau kebudayaan lokal. Jadi kebudayaan setiap lokal itu tadi kita tertarik untuk meneliti dengan menggunakan pendekatan etnografi. Misalkan nanti contohnya di belakang saja ya oleh Mbak Ati ya. Untuk terkait dengan definisi di makalah sudah kami cantumkan, nanti teman-teman mungkin bisa lebih detail menuntaskan membacanya. Mohon maaf sekali nanti apabila ada kekurangan, dan ini tenang aja Pak Anton, makalahnya ada 15 halaman. Kalau ada, saya itu masih bertanya, kenapa ya 19, kenapa ya 20? Emang ada masalah gitu atau gimana? Sambil bercanda ya Pak Anton. Kata etnografi dari bahasa Yunani, etnos berarti orang dan grapen berarti tulisan, di mana secara harfiah adalah etnografi sebagai tulisan atau laporan tentang suatu suku bangsa yang ditulis oleh seorang antropolog dari hasil penelitian di lapangan. Dalam pandangan ini menurut Duranti, etnografi adalah deskripsi tertulis mengenai organisasi, aktivitas sosial, simbol, sumber material, serta karakteristik praktik interpretasi tentang the way of life. Bagaimana seseorang itu, kehidupan seseorang ya, suatu masyarakat. Jadi bukan berarti mempelajari kebudayaan secara sempit, namun di sini menyeluruh, bahkan bagian dari kebudayaan itu salah satunya ada interaksi, aktivitas sosial dan lain-lainnya. Hanya mempelajari masyarakat, tapi kita juga belajar dari masyarakat. Esensi penelitian etnografi di sini esensinya adalah tidak hanya mengambil simpulan dari budaya masyarakat saja, tapi mengambil hikmah dan pelajaran sosial dari kebudayaan tersebut. Etnografi adalah salah satu pendekatan tadi ya, kualitatif, yang berusaha mengeksplor suatu budaya masyarakat. Karakteristik yang khas dalam etnografi di sini adalah keterlibatan penuh peneliti, mengeksplor budaya masyarakat, dan membutuhkan kedalaman pemaparan data. Jadi pendekatan etnografi ini sangat dalam sekali, sehingga nanti data yang terkumpul kita sajikan, kita eksplor, berarti ini sangat lama sekali ya, sangat detail dan penelitiannya lama, detail, dan lain-lain. Kalau melihat dari, apalagi ini seorang peneliti terlibat penuh ya. Terus menurut Marfasti, karyanya Qualitative Research in Sociology, ada 3 dimensi etnografi, yaitu keterlibatan dan partisipasi dalam topik yang dipelajari, perhatian terhadap konteks sosial, pengumpulan data, serta kepekaan terhadap bagaimana subjek peneliti direpresentasikan dalam teks
penelitian. Karena ada di sini. Bentuk karakteristik tertentu termasuk partisipasi memahami kehidupan sehari-hari dalam periode yang lama, melihat apa yang terjadi, mendengar apa yang dikatakan, bertanya kepada mereka, masyarakat, dan pada kenyataannya mengumpulkan data apa saja yang ada. Sifat yang melekat pada penelitian etnografi bersifat holistik integratif. Hal ini dimaksudkan untuk dapat memberikan penjelasan secara keseluruhan dari hal yang dikaji. Budaya yang dianggap sebagai keseluruhan itu di mana terdiri dari bagian yang tak terpisahkan. Maka dari itu bisa dikatakan interaksi bagian-bagian dari kebudayaan yang telah menyatu itu sebagai kajian yang dipakai dalam pendekatan etnografi. Sedangkan karakteristik yang lain menurut Atkinson itu dalam karyanya Ethnography and Participant Observation, ini footnote ke-18, itu karakteristik yang pertama adalah menggali atau meneliti fenomena sosial. Dalam konteks ini, peristiwa yang terjadi di dalam masyarakat tertentu dikaji secara mendalam. Karakteristik yang kedua, data tidak terstruktur sebagai penelitian sosial dengan objek masyarakat tertentu. Data yang bersumber dari masyarakat tidak dapat diukur kepastiannya dikarenakan data tersebut sebagai data empiris yang cenderung berbeda dalam persepsi antar personal dan kelompok sosial. Yang ketiga, kasus atau sampel sedikit. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian etnografi menggunakan pendekatan induktif. Artinya, kesimpulan yang didapat didasarkan dari yang khusus menjadi umum. Pakai induktif ya analisisnya ini. Keempat, karakteristik yang keempat, dilakukan analisis data dan interpretasi data tentang arti dan tindakan manusia, human action. Hal ini sangat menarik dari etnografi, yakni menarik kesimpulan dan sikap serta perilaku sosial suatu masyarakat. Etnografi sebagai model penelitian sosial bisa dikatakan sebagai panorama studi lapangan yang cukup distinktif, di mana seorang etnografer akan terlibat langsung dalam kurun waktu yang lama, di mana ini bertujuan untuk memudahkan pengamatan akan fenomena sosial yang terjadi. Di sisi lain akan juga memudahkan dalam melakukan interpretasi data yang didapat. Untuk pembahasan bagaimana melacak etnografi dalam perspektif sejarah dan lainnya nanti akan dibahas oleh Mbak Ati. Beserta contohnya nanti bisa kami lengkapi di belakang. Monggo Mbak Ati, saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Ida. Saya melanjutkan presentasinya Mbak Ida. Seperti yang dikatakan Mbak Ida di awal, nanti kita saling mengisi ya, atau teman-teman nanti lebih banyak mengisi aja. Di sini sebenarnya yang lebih banyak paham tentang etnografi dan antropologi itu Pak Anton. Oke, nanti mohon masukannya. Dan nanti akan dibanjiri Pak Anton ini Mbak Ati. Siap-siap pakai pelampung. Oke, langsung saja. Saya coba melacak etnografi dalam perspektif sejarah. Sebenarnya kalau belajar tentang sejarah itu tidak mudah ya, tetapi di sini kami ingin mencoba
di mana etnografi mengalami hiruk-pikuk dalam catatan sejarahnya. Populernya etnografi saat ini tidak lepas dari proses lahirnya etnografi yang telah terbingkai dalam catatan sejarah. Etnografi merupakan embrio dari antropologi, yaitu lahir pada tahap pertama dari perkembangannya. Ini juga menjadi cikal bakal awal bibit etnografi dalam kerangka antropologi. Perkembangan etnografi sendiri dalam sejarahnya memiliki perjalanan yang panjang. Hal ini berkaitan dengan sejarah antropologi itu sendiri, mulai dari kisah-kisah perjalanan para musafir sehingga terbentuknya antropologi sebagai suatu ilmu. Oleh sebab itu, etnografi, makasih. Maaf, saya lanjutkan. Dalam perkembangan sejarahnya, etnografi itu terbagi dalam 4 masa. Yang pertama, etnografi mula-mula abad ke-19. Pada masa ini, fokus etnografi menitik beratkan pada perkembangan evolusi manusia. Kemudian pada tahun 1915 sampai 1925, yang dipelopori oleh Brown, perbedaan dari etnografi pada masa awal, mereka tidak memandang suatu hal yang berhubungan dengan sejarah kebudayaan kelompok masyarakat, tetapi mereka lebih menekankan kehidupan masa kini oleh anggota masyarakat sebagai way of life suatu masyarakat. Kemudian yang ketiga, masa baru generasi pertama, etnografi baru generasi pertama tahun 60-an, di mana masa ini dikembangkan oleh Spalding yang menitik beratkan pada masyarakat mengorganisasikan budaya mereka dalam pikiran, di mana kemudian diimplementasikan dalam kehidupan sosial. Bentuk sosial dan budaya di sini menurut aliran ini adalah susunan yang ada di dalam pikiran anggota masyarakat dan tugas peneliti untuk menguak keluar. Kemudian masa yang keempat atau generasi kedua pada masa ini merupakan hasil sintesis dari pemikiran Spradley pada masa sebelumnya. Dalam pandangannya, etnografi tidak lagi dianggap sebagai metode untuk meneliti budaya luar atau masyarakat kecil yang terisolasi, tetapi masyarakat sendiri punya ya yang lebih multicultural gitu. Kemudian untuk model prosedural studi etnografi, di mana sebelum ke prosedur ada elemen-elemen penting dalam penelitian etnografi. Yang pertama yaitu refleksivitas, di mana berkaitan dengan kondisi dan keadaan peneliti yang dapat menjadikan dirinya sebagai alat untuk memperjelas data dalam proses pengumpulan data melalui kehadiran dan respon peneliti pada konteks. Kemudian yaitu observasi partisipan. Konteks ini berkaitan dengan fokusnya peneliti pada diri sendiri secara keseluruhan dalam situasi sosial sehingga diharapkan peneliti akan lebih dekat dengan informan yang diteliti. Kemudian yang ketiga itu analisis kultural yang menjadi bagian akhir dari elemen observasi partisipan. Dalam melakukan penelitian etnografi tidak berlangsung secara linear, tetapi terjadi dalam bentuk siklus penelitian. Dalam pandangan Spardley, siklus penelitian etnografi mencakup 6 langkah. Yang pertama yaitu pemilihan proyek atau tema etnografi, kemudian yang kedua pengajuan pertanyaan, yang ketiga pengumpulan data, yang keempat perekaman data, kelima analisis data, dan keenam penulisan laporan etnografi. Di sini mencoba mencari titik temu etnografi masyarakat dan budaya, bahwa pemahaman atas etnografi itu tidak terlepas pada konteks kemasyarakatan yang menjadi objek penelitian. Nah, lahirnya etnografi juga terjadi atas pemahaman dan analisa atas interaksi sosial dalam masyarakat.
Di sini posisi etnografi di dalam masyarakat menjadi penting, di mana etnografi bertindak dalam melakukan penilaian kebudayaan atas masyarakat tersebut. Kemudian dalam pandangan ahli antropologi, kebudayaan dianggap sebagai suatu sistem yang terdiri dari pengetahuan, kepercayaan, nilai-nilai yang ada di dalam pikiran individu dalam suatu masyarakat. Kemudian konsep ini mengalami kristalisasi sehingga memberikan pengertian baru atas kebudayaan itu sendiri. Mengenai etnografi sendiri, menurut Spradley, merupakan pekerjaan yang mendeskripsikan suatu kebudayaan. Di sini etnografi telah mampu menempatkan diri pada segala posisi di kerangka sosial yang ada di setiap masyarakat. Dalam sejarahnya, etnografi juga menunjukkan eksistensinya dalam menganalisa kebudayaan masyarakat. Kebudayaan juga termasuk prestasi tersendiri yang telah memiliki daya tarik sosial. Karena pada dasarnya kebudayaan merupakan prestasi sosial perlu dipublikasikan kepada masyarakat lain sebagai bentuk edukasi kebudayaan. Secara lebih jauhnya, terjadi interaksi antar budaya dalam masyarakat yang beragam. Kemudian, etnografi sebagai alternatif penelitian kebudayaan. Kebudayaan manusia telah menjadi sumber kreativitas yang distinktif. Hal ini menjadi sumber khasanah dalam perspektif sosial yang perlu upaya untuk terus digali dan didalami secara masif. Selain itu, perkembangan dan eksistensi kebudayaan yang cukup signifikan telah menjadi indikator pentingnya kebudayaan itu sendiri. Menarasikan kebudayaan ke dalam bentuk teks telah menjadi roh dari etnografi, di mana menitikberatkan pada penggambaran kebudayaan yang diteliti. Seperti kita ketahui bahwa antropolog dalam melaksanakan penelitian etnografi bertugas mendeskripsikan dan menganalisis kebudayaan dengan tujuan utamanya adalah memahami pengetahuan atau pandangan dan hubungannya dengan kehidupan sehari-hari guna mendapatkan pandangan yang lain gitu. Di sini kami mencoba memberikan satu contoh penelitian etnografi yang walaupun kami juga tidak sepenuhnya paham dengan apa yang kami berikan dari contoh tersebut gitu. Yaitu tulisannya Prof. Nur Haidi yang berjudul dengan Laskar Jihad Islam, Militansi dan Pencarian Identitas di Indonesia Pasca Orde Baru. Karya beliau ini kaya akan dengan data etnografis. Di buku ini adalah soal salafisme, dulunya salafisme dan wahabisme menjadi kambing hitam terorisme. Kemudian muncul pertanyaan, apakah sesederhana itu? Apakah karena mengamalkan doktrin salafi, seseorang berpotensi menjadi teroris? Kemudian ini kan terdengar sangat klise, apalagi setiap harinya yang kita konsumsi adalah hal ini dari pabrik. Oleh karena itu, pemerintah mengadakan kampanye anti terorisme itu terkesan tidak ada gunanya karena tidak jelas seperti itu. Jadi tidak ada artinya ideologi tanpa mobilitas. Itulah karenanya mobilisasi politik menjadi suatu syarat untuk mengubah suatu ideologi menjadi kekerasan. Misalnya, Salafi hanya akan menjadi tata cara menuju suatu nilai ideal moral, cara berpakaian, makan, minum, dan berdagang. Tetapi mobilisasi ideologi hanya akan terlihat sebagai simbol, misalnya bersorban, mengucap takbir, memanggil sebutan orang dengan atribusi. Jadi di sini walaupun ada kekerasan yang muncul, hal itu merupakan ekspresi pandangan dunia moral yang hitam putih. Tidak unik pada suatu ideologi, tetapi pada suatu pandangan moral, yaitu diferensiasi. Suatu ideologi selalu ingin menampakkan perbedaan, ketika menampilkan perbedaan maka akan muncul diskriminasi.
Nah, kemudian pada dunia Muslim sebenarnya Salafi adalah ideologi yang mengurangi kontak dengan dunia modern. Melihat pengikut Salafi tampak seperti komunitas yang terus-menerus berbicara tentang kesunahan Nabi, seperti cara makan dan minum ala Nabi, sunah-sunah yang perlu dilakukan, dan kesehariannya orang Salafi itu juga mengisi hari-harinya dengan menambah banyak pahala seperti mengatamkan Al-Quran. Mereka itu selalu berpikiran untuk mengurangi dosa dan memperbanyak amalan baik. Kemudian literatur keagamaan Salafi sebagian besar tentang sunnah. Mereka tidak begitu peduli dengan dunia. Ajaran amar ma'ruf nahi mungkar juga diartikan sempit sebatas menasehati pemabuk ataupun rentenir. Nah, kemudian karena Salafi ini sebenarnya sudah ada sejak peradaban Islam, Salafi tidak begitu dilirik karena termasuk gagasan pinggiran yang tidak begitu dilirik karena pasif dalam melihat dunia. Oleh karenanya, bagaimana Salafi berubah menjadi Salafisme yang menjadi pertanyaan, bagaimana Salafi apolitis berevolusi menjadi aktivisme jihad, kemudian Salafi yang mulanya masif dengan perkembangan dunia tiba-tiba menjadi peduli dan bermaksud mengubahnya. Jadi kunci penting di sini adalah evolusi ini ada pada mobilisasi politik Salafi di Indonesia. Mobilisasi itu sendiri menitik beratkan 3 aktor di luar aktivis Salafi. Yang pertama, militer dan elit politik. Yang kedua adalah pimpinan Muslim garis keras. Yang ketiga adalah aktivis Salafi. Masing-masing aktor tersebut mempunyai peranan penting. Nah, kesimpulan dalam buku yang ditulis beliau ini adalah yang pertama, ekspresi radikalisme keagamaan di ruang publik. Selalu menguat menjelang pemilu. Kemudian yang kedua, bagian penting suksesi jihadisme selalu terkait dengan militer dan elit sipil. Kemudian yang ketiga adalah wacana pertemuan kepentingan 3 aktor ini dalam ancaman komunisme. Mohon izin itu yang bisa kami sampaikan. Semoga kami juga mendapat banyak isian dari Bapak dan kawan-kawan sekalian. Karena kami sendiri juga masih agak bingung ini. Terutama misalnya gimana ya kita caranya menentukan pendekatan kalau judulnya kita itu seperti ini. Kita tuh berangkatnya dari mana gitu. Baik, Bapak dan teman-teman sekalian, terima kasih. Baik, ya. Ini judul menarik. Tapi yang di daftar pustaka, ya daftar pustaka tuh untuk nama-nama buku kota penerbit khususnya, seperti Tiara Wacana, Remaja Rosda Karya. Ya. Yang PT itu enggak usah dicantumkan, perusahaan terbatas itu ya. Banyak kan orang yang mencantumkan PT, CV, ya, oke. Nanti buat apa namanya disertasi. Jadi kecenderungannya seperti APA style itu, kadang-kadang publishing company-nya enggak ini lagi. Misalnya Sage, udah Sage aja, atau apa ya, jadi biasanya orang kan Sage Publishing, nah itu enggak ada lagi. Jadi yang PT, TBK atau apa gitu, CV atau perusahaan apa itu enggak usah ya. Ya, karena semuanya itu PT, semuanya perusahaan gitu, punya berbadan hukum. Nah, jadi nanti itu diperbaiki, kemudian ya, pertanyaan kita ke antropologi ya dan etnografi. Saya pikir kita semua sudah punya pengetahuan tentang ini, ya. Dan tadi berangkat dari pertanyaannya Wartini tadi, ya. Kira-kira mau mulai dari mana kalau mau meneliti, ya. Nah, sekarang kita balik pertanyaan. Andai kata judul penelitian Wartini misalnya untuk
disertasi tentang pendidikan anak usia dini, itu kira-kira mulai apa yang menjadi fokus kira-kira? Tadi kan disebutkan bahwa penelitian etnografi sekarang ini tidak harus ke masyarakat terbelakang begitu atau suku terasing tertentu atau masyarakat etnis. Bisa saja dilakukan di mana-mana, di kota, Jadi kalau misalnya kita balik pertanyaan, penelitian kalian dua itu nanti fokus ke anak usia dini, itu kira-kira bagaimana kalau kita lakukan dengan etnografi atau antropologi? Nah, kira-kira gimana itu? Apa yang bisa dilakukan kalau dengan penelitian ini? Dengan pendekatan ini. Jadi, oke lah, tidak hanya wawancara apa namanya observasi, ya kan? Dokumentasi, ya dokumentasi ini yang bermasalah. Apanya yang dicari di dalam dokumen itu? Padahal buku-buku semua sudah. Jadi kira-kira apa selain observasi dan wawancara? Apa yang bisa kita lakukan dengan etnografi? Live in Partisipasi kan? secara penuh, partisipasi penuh. Iya. Apa tuh? Apa kira-kira kalau misalnya besok ya Direktur Abdul Mustaqim Profesor bilang, dah Atiku Antini dan Hidayati itu harus pakai antropologi atau etnografi. Kira-kira apa yang dilakukan? Menurut itu makalah yang dipresentasikan tadi, kira-kira apa? Jadi observer berpartisipasi aktif dan live in, Pak. Jadi ikut serta dalam sekolah PAUD tersebut dalam segala hal, mengikuti. Begitu. Kalau gitu sama dengan penelitian biasa juga. Coba kira-kira saya mempersilahkan 5 menit presentasi tentang penelitian saya ini fokusnya ini terus mau misalnya mengadakan penelitian ini dengan etnografi misalnya. Kita persilahkan Wartini 5 menit untuk mempresentasikan disertasinya yang fokus pada pendidikan anak usia dini dengan sebuah pendekatan etnografi. Kita persilakan Wartini untuk Mbak Ida dulu aja, Prof. Saya masih bingung. Ya, Iya. Prof. Ya. Iya, coba ini Mbak Oke, Ida. Bentar, Prof. Saya buka judul rencana disertasi. Misalkan rencana punya saya, Prof. Ini calon nggih, tapi nggak tahu nanti seperti apa nggih, Prof. Halo? Iya, iya. Ya. Rencana penelitian saya ini tentang dengan judul dinamika dan perubahan sosial anak rambut gimbal keluarga petani kentang di Dieng Wonosobo. _2 pola asuh dan psikososial dalam pendidikan Islam anak usia dini. Coba ulangi lagi. Dinamika dan perubahan sosial. Dinamika dan perubahan sosial anak si rambut gimbal keluarga petani kentang Dieng Wonosobo. _2 pola asuh dan psikososial dalam pendidikan Islam anak usia dini. Ini nanti ya, ini kalau menurut saya nggih Prof, maksudnya nanti salah atau betul nggak paham. Dengan judul disertasi saya ini tadi, ini saya akan melihat
dinamika yang terjadi terutama pada anak rambut gimbal, pada keluarga petani kentang, di mana saya akan melihat perubahan sosialnya itu seperti apa, serta perkembangan efek perkembangan psikososial anak, dan di sini nanti kepada bagaimana pola pengasuhan anak si rambut gimbal. Jadi saya ini nanti salah satunya menggunakan pendekatan etnografi juga. Yang saya pakai nanti ini bisa mix juga, Prof. Maksudnya mix dengan pendekatan yang lain, tidak hanya etnografi yang saya lihat pada judul disertasi saya ini besok. Jadi nanti dinamika sosial di sini, kenapa saya memakai judul dinamika dan perubahan sosial, nanti dinamika yang ada pada anak rambut gimbal ini, selain saya melihat bagaimana perubahan sosial yang terjadi pada anak rambut gimbal, terus perkembangan anak dari sisi psikososialnya, Erik Erikson, saya pakai Max Weber, terus bagaimana pola asuh yang dipakai orang tua. Selain itu nanti dinamika yang lain juga mungkin akan saya lihat. Bagaimana pola asuh orang tua dalam memperhatikan misalkan tingkat kebersihannya. Karena di sini anak rambut gimbal di Dieng Wonosobo ini, Prof, anak itu tidak boleh seperti dibantah. Jadi apa yang anak ingin itu harus dituruti. Terus kalau misalkan rambut gimbalnya itu disisiri itu bisa mengakibatkan sakit juga. Jadi ini kan ada suatu kebudayaan tersendiri di Dieng, di masyarakat Dieng bagi anak si rambut gimbal. Bahkan di momen-momen tertentu itu seperti ada ruatan rambut gimbal setiap bulan Agustus atau apa itu nggak salah. Jadi bagi anak si rambut gimbal ini ada ruatan tersendiri. Apa keinginan si anak rambut gimbal ini harus dipenuhi. Jadi saya di sini berangkat dari beberapa masalah seperti ini, makanya saya mengambil judul dinamika dan perubahan sosial anak, dinamika dan perubahan sosial anak si rambut gimbal keluarga petani kentang Dieng Wonosobo. Titik 2, saya lihat dari pola asuh dan psikososial dalam pendidikan Islam anak usia dini. Tapi dan Prof, mohon masukannya saya seperti apa menurut jenengan, Prof? Bagus ini, ya. Nanti Wartini dari Wonosobo juga. Buatan Prof, saya dari Ngawi. Gitu. Ya nanti anak petani Ngawi juga judul penelitiannya. Ya. Nah, ini mungkin merupakan salah satu contoh yang baik tentang penelitian etnografi. Lalu Hidayati ini berasal dari mana? Saya Wonosobo, Prof. Berapa kilo tempat penelitian ini dengan rumahmu? Di dianya berapa ya? Ya, kalau nggak macet 20 menit sampai. 20 menit, berarti sekitar 30 kilo ya? Setengah jaman kalau itu ya macet. Jadi di puncak Gunung Diengnya ini kan banyak sekali anak usia dini yang yang notabene-nya rambut gimbal ini, Prof. Jadi karena kan berlatar belakang bahwasanya anak rambut gimbal ini tidak boleh dimarahin nanti sakit, rambutnya disisirin itu juga nanti sakit, terus keinginannya kalau ditolak nanti sakit, terus pasti ini akan berpengaruh terhadap perubahan sosial, bahkan psikososial. Nah, ini nanti akan saya tarik juga bagaimana pola pengasuhan si anak rambut gimbal ini oleh petani kentang di Dieng itu, Prof. Baik, oke. Jadi sebetulnya penelitian semacam ini nanti cobalah dicari-cari penelitian yang mirip-mirip, misalnya penelitian tentang matted hair. Itu ada penelitian di India misalnya, di mana banyak kaum wanita di
disuruh atau diminta oleh masyarakatnya, keluarga atau pimpinan agama untuk memelihara rambutnya, gitu. Itu namanya matted hair, dan di India memang banyak berdasarkan budaya, kepercayaan dan sebagainya. Nah, jadi juga saya pikir bukan kita membahas tentang apa namanya bagaimana itu kan bagaimana mereka bisa diintervensi dan bukan itu, tetapi Anda ini dalam hal memahami fenomena semacam ini, ya, fenomena semacam ini. Nah, jadi perkaranya itu mereka memelihara rambut, ya. Jadi Anda tidak punya sebuah prekonsepsi atau pemikiran awal bahwa nanti mereka sakit, nanti mereka terkena virus, dan enggak. Tapi Anda berusaha untuk memahami ini, bagaimana hal ini terjadi. Oke, Prof. Nah, karena itu di dalam penelitian budaya etnografi ini tidak ada pemaksaan dari kita dalam hal menafsirkan atau disebut dengan imposing. Jadi kita tidak bisa menafsirkan menurut kita, tetapi kita harus membaca atau menafsir atau mengambil perspektif dari mereka. Nah, begitu. Oke, Prof. Ya. Karena itu, ya, penelitian etnografi ini adalah penelitian yang holistik. Nah, kalaupun Atik Wantini tadi hanya Wartini, ya partisipan observer di dalam kelas, mungkin itu belum cukup. Jadi harus memunculkan ide pikiran sedikit tentang budaya yang melingkupi. Ya, jadi tidak hanya kelas, tetapi masyarakatnya juga, orang tuanya dan sebagainya, perihal apa pendapat mereka mengenai pendidikan anak usia dini, ya, dan lain-lain misalnya. Ya, karena saya pikir banyak orang, ya, kalau nanti Anda besok itu ada ujian disertasi tentang pola asuh anak menurut etnis di Kalimantan Barat. Kalau tidak salah tuh ada namanya sidang disertasi besok sekitar jam 10. Ya. Iya, Pak Hamzah ya, Prof. Besok. Iya, betul. Nah, jadi harus dipahami dalam konteks masyarakat. Ya, tentu bahwa banyak manusia memiliki ide-ide tentang bagaimana mereka menyekolahkan. Nah, ya, ada juga misalnya banyak orang-orang desa yang sekarang ini juga mengorbankan harta apa segala macam demi untuk menyekolahkan anak. Nah, Anda bisa melihat dari berbagai sisi. Nah, sekarang kalau hidayati dinamika dan perubahan sosial, Anda fokus pada anak-anak pemetik kentang atau dari keluarga pemetik kentang yang Anda istilahkan itu si rambut gimbal, ya bisa Anda amati loh, lama Anda amati cara keseharian mereka, apakah mandi atau tidak, begitu ya. Ada orang di gurun
di gurun mana ya, di gurun Afrika itu. Kaum wanita saya lihat di National Geography di televisi channel itu, mereka nggak mandi, tapi badan mereka itu diluluri oleh atau dengan ini warna kulit kayu yang berwarna merah. Nah, jadi setiap hari mereka lulur badan mereka dengan kulit kayu, ya, sehingga kulitnya menjadi merah, kemudian ya, mungkin menebal begitu, tapi mereka nggak pernah mandi, kulitnya dilulur-lulur terus begitu. Pertama mungkin untuk tahan nyamuk dan sebagainya, ya itu, dan fungsi-fungsi yang lain, misalnya fungsi kebersihan, artinya biar tidak mudah terserang virus dan sebagainya. Nah ini kalau Anda sampai pada posisi dinamika perubahan sosial, si anak rambut gimbal, nah Anda harus nanti mampu menarik apa kira-kira makna memelihara rambut di sini. Dari perspektif orang tua, dari perspektif masyarakat. Nah, apa maknanya di sini? Nah, karena ini penelitian Anda etnografi. Bukan penelitian terapan misalnya kebidanan atau pekerjaan sosial harus ada intervensi, atau kesehatan masyarakat perlunya penyediaan layanan kesehatan. Nah, karena rambut panjang itu bisa mengakibatkan kutu, ya, virus dan sebagainya. Itu kalau perspektifnya mereka, gitu loh. Tapi Anda ini hanya memahami dalam perspektif ini. Nah, kemudian apakah dengan, ya kan, dengan rambut yang seperti adanya, kemudian dari ini, ya, kemudian diasuh dengan yang Anda amati itu, kemudian yang mereka gunakan atau psikososial, psikologi dan sosial yang mereka miliki menurut pandangan-pandangan ada Erik Erikson dan sebagainya, ya. Nah, apakah, ya kan? Apakah misalnya tetap dengan begitu terjadi dinamika sosial? Apakah ada perubahan sosial si anak? Anda harus memahaminya saja. Tentu saya pikir dirimu juga harus punya kerangka kerja. Jadi bukan hanya datang lihat wawancara, tetapi barangkali bisa digambarkan atau mendeskripsikan. Karena sifat dari penelitian ini adalah mendeskripsi dan mencari makna-makna di balik ini semua. Ya, bisa misalnya tinggal dan lama diam di situ. Nah, meskipun Anda sebetulnya orang dari situ, karena mungkin animal, jadi Anda punya pengetahuan begitu. Tetapi pengetahuan ini bisa jadi hanya sebagai batu loncat untuk mengetahui lebih dalam. Dan ya, saya tuh orang yang tinggal dekat situ. Ya, tetapi misalnya kalau saya melihat itu seperti saya menjadi masyarakat dari dalam situ, seperti insider atau orang dalam. Nah, bagaimana sebagai peneliti harus objektif dan harus Anda memosisikan diri sebagai sebagai orang luar, outsider.
bukan insider. Karena insider nanti Anda percaya begitu saja. Karena memang sudah menjadi adat istiadat. Nah ini nanti saya pikir nanti Anda dituntun oleh pertanyaan-pertanyaan yang Anda susun. Dan karenanya nanti akan muncul ya temuan-temuan tentang dinamika yang berkembang dalam lingkungan famili, lingkungan sosial. Nah, lalu apakah terjadi perubahan-perubahan? Nah, khususnya kalau Anda meneliti si anak gimbal ini, kira-kira bagaimana ini dinamika yang terjadi di dalam keluarga dan sebagainya. Oke, bagaimana pola asuh mereka sejak usia dini, apakah mereka pergi ke usia dini? Nah, berapa yang pergi, berapa yang tidak, kenapa orang yang pergi itu pendapatnya apa, kenapa yang tidak pergi pendapatnya apa, begitu. Bagaimana pentingnya usia anak dini menurut mereka, semua misalnya kalau misalnya keterlibatan mereka dalam komite sekolah atau kalau ada undangan rapat, apakah mereka datang di sekolah, apakah anaknya itu juga dibantu ya mengerjakan tugas dan sebagainya, atau memang mereka hanya biarkan anaknya sekolah begitu saja seperti kita pada zaman dahulu, datang buang tas, buang buku, main, tidak kerja PR. Jadi tidak, karena orang tua nggak peduli ya, sekolah ya urusan sekolah. Ketika di sekolah, di rumah pikiran kita udah hilang dan tidak menyambung lagi ke sekolah. Nah, itu seperti, tapi sekarang ini ya berbeda. Di rumah orang tua berpikir tentang sekolah, tentang anaknya sekolah. Anaknya juga diingatkan untuk berpikir tentang sekolah. Nah, jadi coba Anda melihat ini semua ya. Lalu psikososialnya misalnya kehidupan mereka yang dilingkupi oleh masyarakat sosial. Kemudian bagaimana mereka merasakannya. Kalau dalam psikologi adalah perubahan tingkah laku, perubahan behavior yang diakibatkan oleh pandangan tertentu, oleh apa sajalah, kepercayaan, oleh ritual dan sebagainya. Nah, ini bisa nih. Namun Anda harus punya catatan observasi di mana Anda harus tinggal lama, tidak nanti tidak mendapatkan atau memperoleh kepercayaan atau trustworthiness dan valid kalau hanya pulang pergi wawancara, pulang pergi, ya itu tidak. Tapi ya, Anda harus mencatat misalnya detik-detik Anda di lapangan. Hari pertama misalnya pengambilan data atau field observasi, field data dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Gitu. Terus yang kedua lagi dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Ini semua diobservasi, kemudian data-datanya dianalisis. Entah Anda mau analisis pakai analisis modern atau analisis konvensional, sehingga dia melahirkan makna-makna untuk bisa menjawab concern atau pertanyaan yang muncul dalam hati Anda. Kok kenapa si anak gimbal dipelihara dengan menyesuaikan diri dengan keadaan khususnya keluarga, dan mereka tidak ya tertinggal dengan orang-orang di luar sana. Ya, mereka tetap sekolah dan pola asuh mendukung.
Ya, ada juga yang bermain statistik dari satu masyarakat, misalnya ada 80 kakak, misalnya hanya separuh yang memperhatikan pelajaran. Pola asuhnya positif, ya. Anda pola asuh bisa Anda pola asuh agama, jangan pola asuh yang sudah umum itu apa namanya otoriter, itu lain. Itu pola asuh yang menurut pendapat-pendapat. Anda bisa pola asuh agama, pola asuh campuran, pola asuh apa namanya demokratis. Jangan hanya pola asuh otoriter, pembiaran gitu, longgar. Nah, bisa Anda ketemu sendiri apa pola asuh sesuai dengan amatan Anda, kemudian sesuai dengan lamanya Anda tinggal di situ, sehingga Anda bisa kira-kira pola asuh yang ada di situ. Jangan pola asuh otoriter dan itu yang menurut ahli-ahli pendidikan itu, sehingga Anda nanti simpulkan, oh ini cocok, ini otoriter, oh ini ya itu. Jadi usahakan temuan itu muncul dari situ. Jangan temuan yang Anda itu mengikuti pendapat orang di Amerika sana. Ya, sehingga cocokkan, ada yang otoriter, ada yang demokratis, ada yang memaksa, ada yang pembiaran. Itu kalau menurut yang di Amerika, tetapi yang di Wonosobo tentu begitu. Nah ini sama juga kalau di Ngawi, ya. Kalau di Ngawinya itu Anda etnografi, jangan hanya fokus di dalam kelas, nanti nggak mendapatkannya. Karena dalam kelas itu hanya setengah hari, Anda perlu ke masyarakat. Ya. Karena etnografi itu fokus pada budaya. Budaya itu tidak hanya materi, tapi juga indah purba, ada sekolah, pikiran orang tua, bagaimana mereka sekolah, ide tentang masyarakat maju, dan sebagainya. Ini juga. Jadi bisa berbeda-beda dari satu wilayah Indonesia dengan wilayah yang ada tempat lain, baik itu di dalam pulau atau misalnya di Jawa. Jadi berbeda-beda. Nah, begitu. Oleh sebab itu, etnografi tidak harus bawa ransel pergi ke gunung, ke situ terasing, enggak. Di dalam kota Jogja bisa lakukan etnografi, begitu loh. Nah, begitu ya kira-kira saya pikir. Nah, mungkin ada kawan-kawan yang mau bertanya ke pemakalah. Saya silakan. Jadi ambil pertanyaannya dan kalian dua menjawab. Oke. Matur suwun, Prof. Ya. Sepertinya sampun cukup nih Bapak karena nggak ada pertanyaan. Oke. Baik, kita tutup kelas ini. Bahasan kalian ini yang harus diterapkan di dalam penelitian disertasi kalian. Ya, jadi jangan fokus satu kelas ya di dalam pengajaran, harus fokusnya masyarakat dan lingkungannya, kelas dan lingkungan masyarakat, perubahan
perubahan tingkah laku untuk memotret pandangan, persepsi, dan kepercayaan masyarakat mengenai pendidikan anak usia dini. Jadi bukan penelitian praktis bagaimana meningkatkan kemampuan anak usia dini di kelas 1. Nah, jangan itu di kelas 0 besar TK, Aisyah, Kecamatan Keraton, Yogyakarta, enggak. Tetapi yang Anda bilang itu holistik dan integral itu loh, integral. Demikianlah barangkali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kita akan jumpa minggu depan karena sekarang sudah jam 11.15 ya, sudah siang dan kita semua sudah lapar ya. Begitu ya. Debra, terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Wapat boleh. Cepat ya, cepat hari ini ya. Iya. Ini Pak Yusuf ketawa aja dia kalau cepat. patut dicontoh. Strateginya pokoknya Jam jam senang aja Pak Yusuf 10. nih. Jadi kalau kuliahnya jam 10, selesainya cepat. Nah, tadi yang pekan depan jam 10 lagi aja. Alhamdulillah. Terima kasih. Pekan depan Pak cara Anton. presentasinya. Alah. Saya tahu kok kalian itu semua tersiksa kok. Kuncinya jangan bertanya biar cepat. Oke. Pekan depan presentasi siapa nih? Ada siapa? Pak ini, Pak Lesi. Mbak Eli sama Oh, Mbak Isa. Leli ya. Mbak Leli sama Pak. Mbak Isa. Prof Trisno macam Oh, mana? Mbak Isa. Oke. Anton. Kosong pekan ini. Pekan depan. Gara-gara apa Yusuf? Pak Yusuf sih Wah, kosong. tahlilan. Iya, Pak Yusuf ini nih, tahlilan apa? sih. Jadi alhamdulillah ya, terima kasih Pak Yusuf gara-gara Anda malam ini kita Kacau kosong. aja Pak Yusuf. Aduh. Kacau yang kita syukuri tapi. Enggak. Terima kasih Pak Yusuf. Enggak, sebenarnya Prof Sutris itu memang males kuliah sebenarnya. Udah capek Mungkin kayaknya. Kita anu aja, kita usulkan aja Prof, besok pertemuan terakhir gimana? Aja, nggak usah lama-lama. Nggak usah harus 7 lah. Yang penting kita ikhlas, Prof. Kayak dulu dengan Pak Sunarwoto pun kita kayaknya cuma 4 kali kan ya. Iya. 4 kali itu kan. Tapi dikasih nilai A atau amin atau B. Jangan B lah. Kejem gitu. Anjlok nanti. Alah, nilai itu nggak penting. Saya penting disertasi rampung. Nggak Kamu penting, nilai Pak. sebagus apapun disertasi nggak kelar. No meaning lah. Oke. Ini Mbak Isa, terima kasih ini Zoom-nya Mbak Isa ini ya. Ya Mbak Isora, makasih ya. Oke, sampai ketemu. Oke, Oke, yuk. terima kasih. Turu.